Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ketamakan yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belakangan ini kita dihebohkan oleh pemberitaan beberapa pejabat negara yang harus berurusan dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa dari mereka dari Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai dan Pajak, beberapa lagi pejabat pemerintah daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Kasusnya adalah penyuapan, tindak pidana pencucian uang, dan korupsi. Lebih mengejutkan lagi, beberapa dari mereka itu adalah seorang Kristen. Saya merasa terusik dan sedih, juga kecewa. Semakin gencar upaya untuk pemberantasan korupsi, semakin marak saja tindak kejahatan itu. Benarlah kalau dikatakan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Seseorang meminta Yesus menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan. Ada kekhawatiran orang ini atas hidupnya bila tak punya cukup uang. Tetapi inilah kata Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara-saudari terkasih, apa yang baru saja saya katakan tadi, intinya adalah masalah keinginan yang tak teratur dan nafsu memiliki yang besar akan uang dan harta duniawi. Singkatnya, Tuhan sedang mengingatkan kita pada salah satu dari 7 dosa besar, yaitu rakus atau ketamakan. Ada adagium yang mengatakan orang tamak atau rakus tidak akan bisa tidur sebelum mengambil paksa hak orang lain secara tidak adil. Ia menginginkan bukan apa yang dibutuhkan. Ia menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Seseorang yang merasa sudah berkecukupan berusaha mengamankan harta miliknya dengan membangun tempat penyimpanan dan menikmati miliknya itu untuk keperluannya sendiri. Ia tidak merasa perlu memikirkan nasib orang lain. Yang penting aku bahagia. Namun ada yang dia lupakan. Hidupnya tidaklah bergantung pada banyaknya harta. Hidup itu milik Tuhan, bukan miliknya. Saudara-saudari terkasih,
Dewasa ini, orang memastikan bahwa untuk hidup layak, ia membutuhkan uang. Ia memerlukan harta. Ia juga butuh sandang, pangan, dan papan. Tidak terkecuali kesehatan. Kebutuhan pokok manusia memang harus dipenuhi untuk disebut hidup layak. Tidak seorang pun di antara kita ingin hidup sebagai orang miskin. Kita berusaha memiliki kecukupan untuk hidup layak. Namun sayangnya, beberapa orang yang hidupnya dikuasai oleh uang dan harta itu menghalalkan segala cara. Dia tidak peduli walaupun harus ada orang yang dikorbankan oleh karena kelakuannya. Kita melihat dan mendengar kasus pembagian harta warisan. Beberapa orang tua mempersiapkan pembagian harta itu secara adil dan bisa diterima oleh para ahli warisnya. Namun, pernahkah Anda mendengar bahwa ada saja orang yang merasa tidak cukup dengan hak yang sudah diperolehnya? Seorang wanita bercerita kepada saya bahwa rumah warisannya diambil paksa oleh saudaranya. Ia tidak merasakan sedikit pun haknya. Sampai aku mengatakan ini kepadamu, wanita itu harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah diakali dan ditipu oleh saudaranya yang tidak mau mengembalikan hak-haknya dengan berbagai alasan. Wanita yang hidup sebatang kara itu akhirnya berkata, Tuhan pasti memberi jalan keluar untuk hidupku, sekalipun aku harus kehilangan hak-hakku. Tuhan tidak akan tinggal diam. Biarlah Dia bertindak sebagai Allah yang Maha Adil. Lihatlah, banyak orang masih mengasihi aku, sekalipun mereka itu bukan sanak dan saudaraku. Terima kasih Tuhan. Itulah doanya. Saudara-saudari terkasih, dari perikop yang kita dengar hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk hari-hari terhadap apapun yang menjadi keinginan kita. Sebab keinginan kita itu banyak sekali, betul? Tetapi kebutuhan kita ternyata sangat terbatas. Ingatkah kita akan permohonan kita kepada Tuhan dari hari ke hari? Dalam doa, Bapa kami, kita memohon, berilah kami rezeki hari ini secukupnya. Kita tidak meminta semuanya kepada Tuhan. Betul? Bahkan difirmankan, Bapamu yang di surga tahu apa yang engkau butuhkan, bahkan sebelum engkau mengatakannya. Rakus atau tamak adalah salah satu dosa besar yang menggoda manusia yang lupa diri dan merasa tidak pernah cukup dengan berkat atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kisah orang kaya yang bodoh itu harusnya menjadi inspirasi bagi kita. Dengarkan sekali lagi firman Tuhan. Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang sudah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Uang dan harta bisa kita amankan dan kita kumpulkan, tetapi siapa yang dapat menambah umurnya
barang semenit saja? Jadi, waspadalah. Hidupmu tidaklah tergantung pada hartamu. Apakah aku sudah belajar menahan diri untuk tidak mengejar harta dunia dan uang? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk membatasi keinginan-keinginan kami, tetapi selalu bersyukur karena Engkau memberkati dan melimpahkan rahmat dengan memenuhi kebutuhan kami. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.